Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rilul Fahidayah dengan NIM 21042343. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan video terkait UAS mata kuliah perencanaan pembangunan saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kerjuni Dato Mani. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas terkait konsep dari perencanaan pembangunan daerah, di mana dia meliputi pengertian perencanaan pembangunan daerah, ciri-cirinya, tujuan, alasan ketidakberhasilan pembangunan daerah tersebut, serta contoh kasusnya dan solusinya. Dimulai dari pengertiannya, perencanaan pembangunan daerah itu merupakan suatu proses strategis yang dirancang untuk menentukan arah pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan potensi, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapinya. Konsep ini berakar pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata, baik dari aspek ekonominya, sosial, maupun lingkungannya. Perencanaan ini mencakup penyusunan visi misi, tujuan, serta kebijakan yang diarahkan pada pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Selain dari konsep perencanaan pembangunan, dia juga terdapat ciri-ciri. Ciri utamanya salah satu dari perencanaan pembangunan daerah itu adalah sifatnya yang melibatkan banyak pihak, terutama masyarakat. Hal ini penting karena mereka yang tinggal di daerah tersebut pasti lebih tahu apa saja yang dibutuhkan. Selain itu, pembangunan ini harus saling terhubung antar sektor, misalnya pendidikan, ekonomi, dan lingkungannya. Rencana ini juga harus fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan situasi yang mungkin berubah di tengah jalan. Nah, selain dari ciri-ciri perencanaan pembangunan, juga terdapat tujuan utama dari perencanaan pembangunan daerah itu. Contohnya saja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan lagi. Selain itu, perencanaan pembangunan itu juga bertujuan untuk memaksimalkan potensi lokal dan meminimalisir dampak negatif dari pembangunan seperti kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosialnya. Nah, namun seperti yang kita lihat sekarang ini dalam praktik perencanaan pembangunan itu, sering kita lihat bahwa perencanaan pembangunan tidak berhasil mencapai tujuannya. Secara teoritisnya, kegagalan ini mungkin dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya data yang akurat, lemahnya koordinasi antar pihak terkait, hingga dominasi kepentingan politik yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat. Di mana kebutuhan masyarakat sini diabaikan dan dianggap tidak penting dalam perencanaan pembangunan itu. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga menjadi alasan utama gagalnya implementasi kebijakan yang relevan dan efektif itu. Nah, untuk memastikan keberhasilannya, pemerintah berupaya agar perencanaan pembangunan daerah ini harus melalui beberapa langkah-langkah sistematis. Langkah pertama yang bisa dilakukan, contohnya seperti identifikasi dulu masalah dan potensi wilayah melalui analisa data yang mendalam. Setelah itu, dilanjutkan dengan penetapan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Penyusunan strategi serta kebijakan yang komprehensif menjadi tahap berikutnya yang kemudian diimplementasikan melalui program-program nyata dengan alokasi sumber daya yang tepat. Evaluasi dan monitoring menjadi langkah terakhir juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, meskipun demikian, pembangunan daerah seringkali menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan anggaran, konflik kepentingan antar pihak, kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Nah, itu merupakan beberapa permasalahan dalam perencanaan pembangunan itu. Proyek pembangunan gedung kebudayaan Sumatera Barat merupakan contoh kasus yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia ini masih buruk dalam proses evaluasinya. Di mana dalam proses proyek pembangunan gedung kebudayaan yang ada di Sumatera Barat yang mangkrak di Taman Budaya Padang bisa dibilang contoh nyata dari kegagalan perencanaan yang buruk, di mana awalnya proyek ini terlihat menjanjikan dengan tujuan untuk menciptakan pusat kebudayaan yang bisa mendukung perkembangan seni budaya di daerah tersebut atau lebih tepatnya di Kota Padang. Namun, pada kenyataannya, proyek tersebut gagal dan berhenti di tengah jalan, bahkan berujung pada dugaan korupsi. Masalah utamanya adalah perencanaan yang tidak matang. Sebuah proyek besar, apalagi yang melibatkan anggaran cukup besar, harusnya diawali dengan kajian dan studi kelayakan yang menyeluruh. Hal ini tentu penting untuk mengidentifikasi bahwa potensi risiko yang mungkin muncul.
Nah, di sini dapat kita ketahui dari kasusnya bahwa tanpa perencanaan yang baik, masalah teknis di lapangan akan sangat sulit diatasi. Pada kenyataannya, proyek ini tidak mampu bertahan hingga selesai dan anggaran yang dikeluarkan jadi sia-sia. Kalau saja sejak awal ada perencanaan yang lebih terperinci, mungkin masalah ini bisa dihindari. Dan kasus seperti perencanaan pembangunan daerah ini mungkin dapat diminimalisir peluangnya. Namun, masih terdapat beberapa contoh kasus terkait perencanaan pembangunan yang bermasalah ini, khususnya di Sumatera Barat yang menjadi contohnya. Contoh yang kedua, setelah dari proyek sebelumnya, yaitu yang lagi marak sekarang, yaitu proses proyek jalan tol Padang Sicincin yang terletak di Sumatera Barat. Yang walaupun proyek ini berhasil diselesaikan, tapi prosesnya sempat mengalami keterlambatan dan pembengkakan biaya. Proyek ini dimulai pada tahun 2017 dengan tujuan untuk menghubungkan Kota Padang dengan daerah lainnya di Sumatera Barat, sehingga dapat mempercepat arus transportasi dan meningkatkan konektivitas antar daerahnya. Namun kenyataannya yang terjadi jauh dari harapan. Proyek ini mengalami berbagai kendala yang mengarah pada keterlambatan dan pembengkakan biaya yang sangat besar. Masalah utama yang muncul adalah proses pembebasan lahan yang berlangsung sangat lambat. Proses negosiasi yang berlarut-larut ini menghambat kemajuan pembangunan dan memaksa pihak kontraktor untuk menunda-nunda pekerjaannya. Pada sebagian besar bagian tol, tidak perencanaan awal sudah mengantisipasi dan mempersiapkan pembebasan lahan dengan lebih baik. Mungkin masalah ini bisa diminimalkan. Di sini terlihat bahwa kekurangnya persiapan dalam hal pengadaan lahan menjadi titik lemah utama dari proyek ini. Dapat kita lihat bahwa sulitnya masyarakat untuk mendengarkan kata pemerintahan dalam pembebasan lahan ini. Mungkin salah satunya karena jauh-jauh hari pemerintahan belum merencanakan terkait jika terdapat suatu masalah masyarakat yang tidak mau membebaskan lahannya. Mungkin ada beberapa solusi-solusi yang dikeluarkan agar masyarakat merasa bahwa dengan pembebasan lahan ini mereka lebih diuntungkan dengan pembangunan proyek jalan tol ini. Nah, selain masalah pembebasan lahan juga, masih ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek jalan tol Padang Sicincin ini bangkrut. Dia juga mengalami beberapa kegagalan dalam perencanaan yang kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Seharusnya proyek besar seperti ini melibatkan kajian mendalam tentang potensi gangguan terhadap masyarakat sekitar dan lingkungannya. Namun nyatanya tidak ada upaya maksimal untuk mensosialisasikan proyek kepada warga yang terdampak, sehingga memicu protes dari warga yang merasa hak-haknya terabaikan. Masyarakat merasa bahwa adapun dengan adanya uang ganti rugi dari lahan mereka yang tergarap oleh Jalan Padang Sicincin ini, namun masyarakat merasa bahwa itu hak mereka dan tidak seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan untuk uang bayar terhadap pembebasan lahan itu. Mungkin dari itu perencanaan pembangunan lebih sebelumnya bisa direncanakan solusi lain selain dari pembebasan lahan dengan menggunakan anggaran. Mungkin pemerintah bisa melakukan beberapa cara-cara seperti membuka ladang usaha baru bagi masyarakat yang lahannya terkena pembebasan akibat pembangunan jalan tol ini. Selain itu, pengawasan dan koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat, daerah, dan kontraktor juga memperburuk pelaksanaan proyek. Komunikasi yang tidak efisien menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan proyek, terutama dalam mengatasi kendala di lapangan seperti yang dijelaskan sebelumnya, adanya tentang cekcok dengan masyarakat karena tidak adanya komunikasi terkait pembebasan lahan ini. Nah, selain itu, tanpa pengawasan yang memadai, masalah tidak cepat teratasi yang memperburuk keterlambatan dalam pembangunan proyek proyek pembangunan jalan tol ini. Nah, pembengkakan biaya akibat keterlambatan juga merupakan dampak langsung dari perencanaan yang tidak matang. Biaya operasional dan pengadaan yang terus meningkat membebani anggaran. Jika perencanaan lebih matang, termasuk kajian lahan, dampak sosial, dan koordinasi yang lebih baik, banyaknya masalah ini mungkin bisa dihindari. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat ini menuntut untuk biaya dari pembebasan lahannya ini semakin tinggi. Hal ini menyebabkan kepada jumlah anggaran dalam proyek pembangunan ini juga meningkat karena banyaknya biaya yang dibebaskan oleh pemerintah terhadap lahan-lahan masyarakat ini.
Dari beberapa kasus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat itu sangat penting dalam setiap proyek pembangunan. Kalau pemerintah daerah tidak belajar dari kegagalan ini, maka kita harus melihat proyek-proyek yang hanya menghabiskan uang tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat. Proyek-proyek yang bermasalah atau mengalami kegagalan harusnya menjadi pelajaran besar untuk kedepannya, bahwa tanpa perencanaan yang tepat dan transparansi yang jelas, pembangunan daerah hanya akan berjalan di tempat saja, dan bahkan ada proyek pembangunan itu putus kontrak atau digagalkan pelaksanaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait materi perencanaan pembangunan daerah itu, dengan menganalisis beberapa contoh kasusnya, bahwa yang mengungkapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sangat penting dalam suatu proyek pembangunan di daerah, baik itu di daerah, wilayah, maupun beberapa proyek-proyek kepemerintahan lainnya, karena perencanaan itu sangatlah penting untuk meminimalisir beberapa kendala atau masalah-masalah yang akan terjadi di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sampai sini saja video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.